Selamat pagi, kita bertemu kembali di pagi hari ini. Kita mulai ibadah pagi kita, mulai saat teduh kita. Sebelum kita mulai melihat firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu nyanyian pujian kita kepada Tuhan di dalam buku nyanyian kita nomor 99. Nomor 99 di pintu hatimu. Kita bisa nyanyikan bersama-sama. Di pintu hatimu Tuhan memanggil. Kita nyanyikan. Di pintu hatimu Tuhan memanggil. Suaranya lembut merdu. Dengan sabar dia menunggu di sana. Apakah jawabanmu? Lama nian ia nantikan kau dan masih tetap menunggu, menantikan engkau membuka hati. Oh, Bapa sangat rindu. Hai kawan, apakah kerinduanmu? Ingin kau hidup kekal? Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Takkan engkau menyesal. Lama nian ia nantikan kau dan masih tetap menunggu, menantikan engkau membuka hati. Oh, Bapa sangat rindu. Ya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Allah yang berbicara kepada kami, Allah yang menuntun hidup kami. Kaulah Allah yang memberikan hati nurani yang murni kepada tiap-tiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan kami mau bersama-sama mengingat pencipta kami, mengenal pencipta kami, supaya kami bisa melanjutkan iman kami yang sudah ada, agar iman kami tidak kandas, tetapi terus bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukakanlah pintu hati kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melihat bacaan kita, yaitu di dalam Alkitab kita, di dalam Bilangan, ya. Bilangan 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Kita bisa sama-sama melihatnya. Bilangan 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-38, ya, 38. Saya bacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri itu, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ini cerita bagaimana bangsa Israel ketika disuruh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk, Tuhan menyuruh Musa agar memilih satu setiap suku untuk menjadi pengintai ke daerah itu, untuk melihat situasi tanah atau daerah yang mau dimasuki oleh bangsa Israel. Ada 12 pengintai yang masuk ke daerah itu, tetapi ini pembacaan kita tadi, setelah mereka kembali, setelah 40 hari mereka mengintai, mereka kembali kepada bangsa Israel, lalu menceritakan bagaimana situasi, ya, yang mereka lihat di dalam pengintaian tersebut. Kebanyakan daripada mereka melihat dari sisi negatifnya, bahwa
musuh atau orang-orang yang menempati daerah itu terlalu kuat bagi bangsa Israel untuk melawan mereka untuk masuk ke daerah itu. Inilah cerita yang kita baca ini. Sehingga semua rakyat Israel mengeluarkan suara nyaring, katanya tadi di sini, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ini yang kita lihat, ada dua pengintai yang lain jiwanya, yang lain cara pandangnya, dan berkata kepada segenap umat Israel. Inilah Kaleb dan Yosua, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Inilah yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Dan kedua orang ini mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Karena apa yang diceritakan oleh 10 pengintai lainnya jauh berbeda dari yang diceritakan oleh yang dua orang ini. Sehingga yang dua orang ini merasa sedih, merasa kecewa, sehingga dia berduka atas apa yang diberitakan oleh pengintai yang 10 itu. Padahal yang sebenarnya adalah bagaimana baiknya negeri itu, berlimpah susu dan madunya. Sehingga apa yang mereka katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Mereka berdua mencoba menasehatkan seluruh jemaah Israel. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Betapa lain jiwa mereka, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan. Mereka melihat bagaimana suburnya tanah yang mereka intai, yang bakal mereka masuki. Tetapi yang lain melihat bagaimana besarnya
kuatnya tembok-tembok orang itu, bagaimana besarnya orang-orang yang mendiami daerah itu, sehingga mereka takut dan membawa kabar yang tidak semestinya dikabarkan di tengah-tengah jemaah Israel tersebut. Ya. Tapi setelah Kaleb dan Yosua mengatakan yang sebenarnya dan menasihatkan kepada orang-orang itu, apa yang terjadi kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Jadi mereka tidak jadi dilempari dengan batu, karena kemuliaan Tuhan tampak di dalam kemah pertemuannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Tuhan sangat marah kepada mereka, kepada bangsa ini. Tuhan murka kepada orang-orang Israel karena mereka tidak melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Begitu banyak tulah yang dilakukan kepada bangsa Mesir. Begitu banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan untuk orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan menemani terus perjalanan mereka. Tiang awan di siang hari dan api di malam hari, sehingga mereka begitu terus enaknya dipimpin Tuhan berjalan keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan mengeringkan jalan di tengah lautan kepada mereka. Tapi semuanya itu dilupakan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan murka. Tuhan mau membunuh mereka dengan penyakit sampar. Tetapi Musa bermohon kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 kita lihat. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata,
Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Inilah yang dimohonkan oleh Musa kepada Tuhan, agar bangsa Israel tidak dibunuh, tetapi diberikan pengampunan. Lalu berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan melihatnya. Inilah bisa kita lihat dua bagian. Walaupun lebih banyak yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi ada 2 orang yang setia, yaitu Kaleb dan Yosua, di mana Tuhan tidak mengizinkan yang lain. Mulai umur 20 tahun yang berangkat dari Mesir, yang telah melihat tanda kuasa yang dibuat oleh Tuhan, tidak akan diizinkan lagi masuk ke tanah perjanjian itu, kecuali Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua lah yang bisa masuk ke tanah itu, dan keturunannya akan melihat daerah itu, mendiami di daerah itu, beserta dengan anak-anak yang belum melihat, yang masih kecil pada waktu dibuat tanda mujizat oleh Tuhan Allah. Itulah yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu. Yang mau kita lihat di sini, kita bisa sama-sama melihat apa yang Tuhan perbuat. Tetapi rupanya bisa ada lain jiwa kita. Ada 12 pengintai ini, tetapi 2 lain jiwanya, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka melihat kebaikan Tuhan. Mereka melihat bagaimana suburnya tanah yang mau diduduki oleh mereka.
Mereka melihat bagaimana buah anggur yang besar-besar. Mereka melihat susu dan madunya yang melimpah. Karena mereka punya keyakinan, punya iman. Jika Tuhan menyerahkan ini, tidak ada yang sanggup untuk melawan mereka. Bahkan mereka mengatakan pelindung-pelindung mereka, yaitu orang-orang yang mendiami daerah itu, sudah meninggalkan mereka. Sementara Tuhan Allah kita bersama-sama dengan kita. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Inilah lainnya jiwanya. Inilah lainnya jiwa Kaleb dan Yosua. Ya. Sehingga Tuhan Allah membawa balik mereka, menyuruh mereka balik. Ya. Tidak mengizinkan masuk ke tanah perjanjian itu. Selama 40 tahun nantinya mereka akan berputar-putar di situ. Menunggu matinya saja. Inilah yang dikatakan ya, iman mereka sudah kandas. Tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Inilah cerita bangsa Israel yang gagal masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ada 2 orang yang masuk, yaitu Kaleb dan Yosua. Sementara yang lainnya nanti akan mati di gurun pasir. Ya. Inilah cerita bangsa Israel, tetapi kita masih mau melihat satu firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Kita melihat di dalam kitab 1 Timotius, ya. Satu Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-19 dan 20 dikatakan di sini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Saya ulangi. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Kita ulangi ayat ini tadi, ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Jadi rupanya ada hati nurani yang murni, seperti halnya di dalam hati Kaleb dan Yosua. Mereka memiliki hati nurani yang murni, sehingga iman mereka tidak kandas. Bagaimanakah iman yang kandas? Di sini dikatakan bukan hilang imannya, tetapi kandas. Kalau biasa kita lihat, kalau
sopir mobil biasanya tahu dia itu bagaimana mobil yang kandas. Kalau ada jalan yang kurang baik, biasanya jalan yang ke ladang-ladang itu sudah ada relnya, ya. Kiri kanan itu di tempat jalan bannya itu sudah agak dalam, yang di tengah itu agak tinggi. Sehingga kadang-kadang jika berbeban berat, ya, mobilnya itu menjadi kandas. Kandas di sini bukan berarti mesinnya yang rusak, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di bagian bawah mobilnya itu, sehingga bannya itu sudah gantung dan tidak bisa lagi kemana-mana. Maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa. Inilah yang dikatakan kandas. Ya. Jadi biasanya kalau mobilnya sudah kandas, itu tinggal bersungut-sungut saja. Menyalahkan orang, ya. Ya. Mungkin dikatakannya, kenapalah orang-orang yang di sini tidak menutup jalan lobang-lobang ini? Mengapa mobil yang lain terlalu besar bannya? Atau yang lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana iman daripada Kaleb dan Yosua yang tidak mau kandas, sehingga mereka masih terus bisa berjalan, bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi bangsa Israel yang lain mau balik ke Mesir pun sudah tidak bisa. Kita melihat tadi bagaimana mereka mau memilih satu pemimpin untuk balik ke Mesir. Tetapi tidak bisa. Karena mereka sudah dipimpin Tuhan masuk, berada di gurun pasir itu. Tetapi mau maju pun mereka tidak berani. Karena mereka melihat bagaimana kekuatan orang-orang yang tinggal di sana. Apa yang bisa kita lihat di sini dari pembacaan kita di pagi hari ini? Janganlah maunya sampai iman kita kandas, sehingga jalan di tempat, menunggu matinya seperti bangsa Israel yang lain. 40 tahun bolak-balik berputar-putar di gurun pasir. Karena mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ada beberapa contohnya di dalam Alkitab. Mereka yang menolak hati nurani mereka. Seperti pemuda kaya itu yang mendatangi Tuhan Yesus. Dia punya hati nurani yang murni. Dia tahu dia belum memiliki hidup yang kekal. Dia tahu itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus berbicara kepadanya, kandaslah imannya. Karena dia menolak hati nuraninya itu sendiri. Jadi bagi kita yang mendengarkan siaran ini, janganlah menolak hati nurani. Hati nurani yang murni, yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Jika kita sudah mendengar suara Tuhan itu, jika kita mendengar pimpinan Tuhan, kalau kita menolak, kandaslah iman kita. Kita tidak akan bisa lagi melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak akan bisa lagi melanjutkan iman kita. Tetapi kita hanya menunggu dipanggil untuk meninggalkan dunia ini.
Kita mungkin masih beribadah. Kita mungkin masih berdoa. Ya. Tuhan masih memeliharakan kita di dalam hal makanan dan minuman. Tetapi iman kita sudah kandas. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali menantikan liturgi. Ya. Itu pun kalau bisa, kalau nggak kena COVID ya. Kalau kena COVID nggak bisa juga diliturgikan. Tetapi itulah yang dinamakan dengan iman yang kandas, karena menolak hati nurani yang murni. Sekali lagi kita katakan, jika Tuhan sudah memberikan hati nurani yang murni, Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kita. Tuhan berbicara kepada tiap-tiap orang yang mau mendengar suara Tuhan. Janganlah menolak, agar iman kita tidak kandas. Teruslah mengikuti pimpinan Tuhan, agar iman tidak kandas, tidak jalan di tempat, tetapi masih bisa melihat apa yang Tuhan perbuat. Seperti Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Inilah yang bisa kita dengar di pagi hari ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang bisa saya bagikan. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan kepada kita, agar kita bisa memikirkan apa yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Allah kami. Kami sudah melihat bagaimana bangsa Israel itu menolak hati nuraninya yang murni. Tapi kami juga melihat bagaimana hamba-Mu Kaleb dan Yosua yang mau mengikuti hati nurani yang murni, melihat kebaikan Tuhan, melihat janji-janji Tuhan, sehingga mereka merasa kecewa dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengintai mereka yang lainnya. Kiranya kami bisa belajar daripada situasi ini, agar kami tidak masuk kepada iman yang kandas, tetapi kami bisa terus melanjutkan iman kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Buatlah kami mau mendengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kemurnian daripada hati kami ini. Hati nurani kami yang murni ini, Tuhan yang memberikannya, supaya kami mau mengikuti itu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama di sini dan bisa memikirkan bagaimana kelanjutan iman kami. Apakah kami mau membuka hati kami mengikuti hati nurani yang murni ini, sehingga iman kami tidak kandas. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pimpinlah kami untuk menjalani hari-hari kami ini. Dan kami berdoa juga untuk malam nanti, mana kami nanti juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Berkatilah semua peralatan kami. Berkati juga kami yang mendengarkannya, agar kami bisa mengerti tentang rencana dan kemauan Tuhan terhadap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai disinilah pertemuan kita.